guys, balik lagi di Jalan-Jalan News seperti biasa bareng aku Deavinda. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan asik nih di salah satu kampung batik yang ada di kota Solo. Jadi kampung batik Lawean ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di kota Solo. Di sini bakal ada banyak banget hal yang menarik untuk kita kunjungin. Makanya ikutin terus perjalanan aku hanya di Jalan-Jalan Yuk. Permisi Mas, selamat siang. Selamat datang. Oke, ini saya boleh masuk lihat-lihat? Oh boleh Mbak, oh, silakan. Iya. Ini showroomnya, Ya, Batik showroom Mahkota. Ya. Di sini yang dijual ada batik apa aja sih Mas? Kalau di sini macam-macam, ada batik printing, batik tulis, cap kontemporer, ada tulis abstrak kontemporer juga ada. Nanti ada tempat di sini, nanti tempat juga di dalam. Oh di dalam? Di dalam yang khusus dari batik mahkota, handmade-nya. Oh, berarti ini ada beberapa yang? Ya ada beberapa. Yang bukan dari batik mahkota ya? Ini bukanya setiap hari Mas? Setiap hari. Setiap hari, oh setiap jam? Dari jam 8 sampai jam 5. Tapi untuk hari Minggu mungkin setengah hari. Oh gitu. Boleh lihat Mas? Boleh, di dalam? silakan. Oke. Wah, jadi ini ruangan yang khusus handmade dari batik mahkota. Iya. Ternyata yang dijual nggak cuma baju-baju aja ya kayak Iya. yang dulu. Ini ada masker, terus ada apa lagi nih Mas? Tas, tote bag, oh ada tas, tulis, tote bag. batik tulis. Dan juga motifnya pun beragam, ada yang unsur arsitektur, Iya. unsur abstrak. Kalau ini dijual juga Mas? Ya ini dijual juga. Kami yang tadi sudah disampaikan sama Pak Alfa, ini ya salah satu termasuk wayang beber yang menceritakan tentang corona. Oh. Jadi corona yang berwujud monster. Iya. Dan ini para warga yang ingin menghabisi. Oh yang ingin memerangi corona. Ini pada pakai masker ya. Pakai masker. Terus coronanya lucu banget. Ini dibuatnya waktu COVID atau? Ya, waktu COVID. Bagus banget. Kalau di situ ada apa tuh Mas? Baju. Baju. Terus, sini ada baju. ya baju, Pak. Kemudian bahan tulis tradisional kita juga ada. Ini bahannya dijual juga ya Mas ya di sini ya? Kalau ini kan motifnya dari tadi banyak banget nih Mas. Nah kalau ciri khasnya dari batik mahkota itu sendiri ada nggak? Ada. Itu di sana, sebelah sana. Oh di sebelah sana. Oke, kita langsung sana aja ya. Yang ini? Ya. Jadi unsur motif tulis kontemporer, kemudian ada unsur arsitektur juga bangunan, nanti bisa dilihat di belakang. Oh. Jadi abstraknya kita itu ada unsur naturalnya. Natural itu ada berbagai unsur dedaunan, tumbuhan gitu. Yang mana di lingkungan kami pun juga kita unsur penghijauannya itu banyak. Oh, makanya itu yang menjadi ciri khas dari motif batik mahkota ini ya. Terus ada apa lagi nih Mas? Habis ini kita ke sini. Ya. Oke. Arsitek. Arsitekturnya, kemudian hewaninya juga ada. Kenapa sih Mas kok tertarik ya unsur arsitek? Ya karena dari pimpinan. Oh tertariknya di sini. Oke. Kita ingin tampil beda. Ya. Oke. Terus ada apa lagi? Setelah ini kita mau kemana nih Mas? Kita bisa melihat galeri batik Al-Quran atau galeri batik Al-Quran. Oke, boleh di sana? Ya. Oke, langsung aja kita ke sana. Ya. Wow, di sini Mas, galeri batik Al-Quran. Ya. Ini udah selesai ya 30 juz ya? Sudah. Sudah. Kalau yang di sini, ini apanya kita aja? display beberapa
potong kain yang nanti per jusnya ada semuanya, dari jus pertama sampai jus 30. Oh. Jadi kan tiap jusnya kita itu memang kita display motifnya berbeda-beda. Iya. Jadi ini kan cuma beberapa halaman aja, nanti yang lebih utuhnya itu kita simpan di lemari khusus. Oh. Yang 30 jusnya. Kalau ini apa ini Mas? Ini kalau pengunjung kalau ingin merasakan ngeblat atau jiplak berbahan batik bisa. Boleh nyoba nggak Mas? Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Aku mau coba jiplak guys. Ayat suci Al-Quran yang mau dibatiknya nih Mas. Ya. Gini aja kan? Ya. Yang jiplaknya kan sama kayak kita membatik ya prosesnya. Cuma bedanya nanti kalau batik pakai Ya, alam memang ya. kalau untuk batik Al-Quran itu memang harus teliti mulai dari titiknya, harokatnya, kasroh, tanwin, gitu kan harus jelas. Iya. Tapi ini nanti hasil-hasil yang ini kan sama aja kayak fasilitas untuk pengunjungnya Mas. Iya. Ini nanti tetap dibuat jadi atau cuma Nanti untuk bisa workshop? kita lanjutkan ke proses finishing jadi, bisa nanti untuk peragaan aja. Oh gitu. Nah habis ini ada nggak sih Mas di sini tempat proses membatiknya? Ada. Ada. Nanti kita lihat lagi. Boleh ke sana? Boleh? Oke, langsung aja. Ayo guys, kita lihat proses pembuatan batik yang ada di Batik Mahkota ini. Nah, di sini ya Mas ya, Ya. tempatnya. Ini pengunjung juga bisa. Pengunjung juga bisa belajar membatik mulai dari 0 sampai kain yang Jadi. ukuran besar. Iya. Oh, Kan kita ada pelatihan membatik yang ukuran kecil, ukuran sedang. Nah, di sini kita bisa belajar membatik mulai dari 0 menggambar sendiri sampai buat skala yang besar, kain yang besar. berarti kainnya itu nanti otentik buat Iya, sendiri. otentik dari pengunjung sendiri. Kalau ini Ini kebetulan kita kedatangan pengunjung atau orang belajar batik dari El Salvador, luar negeri. Iya. itu masarnya gimana itu Mas? Nah, dari mereka yang searching sendiri kan kita Iya. ada juga yang di media sosial kita iklankan, terus kita juga ada website yang istilahnya di dalam websitenya itu kita bahasanya pun bahasa internasional, Inggris, jadi bilingual ya, jadi mereka bisa paham tentang bagaimana batik di Lawean dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan mereka tertarik terus datang. Jadi di Batik Mahkota ini sedang kedatangan turis dari mancanegara nih guys, menarik banget. Can you speak in Indonesian? Sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit, oke. Jadi nanti, aduh, campur ya, Bueno, mix. ya, saya bisa. Oke. Nama saya Francisco. I was in here last year Iya. and I saw for the first time batik here in Java, in Yogyakarta, and I was impressed. Why? Because of the color, the design, the energy that people put on it, how proud people feels about batik. And I say, I need to know more. Oke. So I ask dengan Interesting. teman saya, Ya. tolong bantu saya, help me to find Batik. a place to learn some batik. Dia katakan saya, Francisco harus pergi ke Lawean. Solo, in Surakarta. Di sana you can learn batik, and that's why I made this trip, the liburan, to spend my time to learn some batik. And here I'm trying to put some more of my own landscape of my country. It's the south of Chile, with the mountains So and the good. forest. That was my my second design. This is second. This is the second, and this was the third. Oh, I like the Javanese motifs for batik. parang. Yeah, and this is And this wayang beber. Wayang beber. They were talking each other. And Who is that? This Chinta.
Cinta and Rama Oh. Cinta from the Ramayana. But my hand is not that strong to draw in. I think that's you and your girlfriend. My girlfriend could be. Oh. I will find a woman like that. So I really like the colors, the Japanese colors and the Japanese designs. Oke, jadi ini merupakan karya kedua dan karya ketiga dari Francisco. Ini bagus banget guys, ini nyeritain tentang Rama Sinta dan dia tertarik banget sama motif batik parang yang ada di Jawa ini. Dan ini merupakan tempat tinggal dia, gambaran daerah di mana dia tinggal. Nah dari tadi kan kita udah jalan-jalan nih mas, puter-puter di batik mahkota ini. Aku jadi penasaran banget nih, pengen ngobrol sama pemilik atau owner batik mahkota ini ada? Ada, bisa ngobrol sekarang? Bisa. Oke, dengan Pak siapa? Pak Alfa. Pak Alfa, oke. Nah, jadi habis ini kita bakal ngobrol sama Pak Alfa sebagai pemilik batik mahkota ini, guys. Untuk tahu bagaimana sejarah batik mahkota atau kampung batik Laweyan ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Hai, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk. Nah, setelah tadi udah jalan-jalan nih, muter-muter di Batik Mahkota Laweyan. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Alfa nih. Iya, betul. Bapak Alfa sebagai pemilik Batik Mahkota ini ya Pak ya? Iya. Apa kabar Pak sebelumnya? Ya alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Pak ya. Insya Allah. Kita mau tanya-tanya dikit nih Pak tentang sejarah Kampung Batik Laweyan ini. Itu gimana sih Pak sejarahnya kok bisa dibentuk Kampung Batik Laweyan? Kalau kita bicara tentang Kampung Batik Laweyan, kampung ini memang kampung yang sangat bersejarah ya. Jadi Laweyan itu merupakan bagian dari kerajaan Pajang pada waktu itu. Jadi sekitar tahun 1500-an ya. Jadi setelah Majapahit hancur, kemudian muncul Demak, kemudian runtuh, muncul Pajang. Nah waktu corona kemarin nih Pak, aku lihat-lihat berita katanya di Batik Mahkota ini membuat batik corona. Oh, iya. Itu gimana tuh Pak? Itu unik banget, gimana itu ceritanya? Iya, jadi kalau kita ingat corona, itu memang dampaknya sangat luar biasa. Kami kan tergabung dalam Yayasan Industri Batik Indonesia itu ya. Itu bahwa kami terdampak hampir 80%. Baik dari tenaga kerja, termasuk produk, termasuk income dan sebagainya. Tapi bagaimana juga kita kan tetap harus eksis ya, harus survive dan sebagainya, harus memunculkan ide-ide kreatif. Akhirnya, tapi salah satunya corona itu kita jadikan motif ya. Oh iya. Kebetulan yang mengerjakan adalah ini pekerja-pekerja kami yang difabel, yang bisu tuli. Dan mereka itu tergabung. Kami kan ada di samping Batik Mahkota. Kami punya sub unit usaha yang namanya Batik Tuli. Batik Tuli itu mereka yang bekerja di sana tuh bisu tuli semua. Gitu. Dan mereka itulah yang bikin motif corona. Mencetuskan ide yang sangat cemerlang ya Pak ya. Di bawah gegernya corona, apalagi sini sektor pariwisata juga pasti dampaknya juga terdampak luar biasa. Terus juga selain ada batik corona nih Pak yang legend banget, ada Al-Quran batik. Iya. Benar. Jadi sebenarnya apa yang disebut batik? Batik itu adalah menurut standar nasional Indonesia adalah suatu proses pewarnaan pada satu bidang. Bidangnya itu bisa macam-macam, bisa kain, bisa kulit, bisa keramik, bisa kayu atau apapun menggunakan perintang warna berupa lilin atau malam panas. Jadi malam yang harus dibakar itu. Kemudian alat untuk melekatkan lilin itu bisa alat utamanya canting dan cap. Tapi boleh menggunakan alat lain. Dan yang penting lagi, apapun yang kita bikin, motifnya itu harus mempunyai makna. Nah, itu baru disebut batik. Selain itu bukan batik. Maka kami di sini juga sering membuat batik-batik yang bukan untuk fashion. Seperti yang di belakang ini adalah batik wayang beber. Batik wayang beber yang menceritakan proses pembuatan batik tradisional.
mulai dari desain, ngemplong, kemudian nyorek, kemudian nyanting, sampai mewarna, sampai merebus. Ini satu proses. Ini batik wayang beber kontemporer yang menceritakan proses pembuatan batik. Kami juga bikin batik-batik wayang beber yang lain, termasuk yang sekarang baru kami kerjakan adalah proses membuat batik wayang beber kontemporer yang menceritakan tentang pejuang kemerdekaan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Wah, itu bakal sepanjang apa itu? Wah, tapi itu tadinya saya bikin panjang ya, Iya. tetapi karena ada juga tamu yang setelah datang ke sini mengatakan, Pak, di tempat saya kok pahlawannya nggak dimuat. Waduh. Akhirnya kami ulangi, kami bikin pendek-pendek. Supaya kalau ada tambahan-tambahan itu bisa kami sisipkan. Nanti bisa dilihat salah satu contoh-contohnya batik pejuang kemerdekaan. Itu sudah jadi atau masih Ya proses? baru proses, Baru tapi sebagian sudah ada yang jadi. Kemudian juga ada kami juga dengan teman-teman di Laweyan ini ada gerakan pelestarian tradisi budaya Jawa. Salah satu budaya Jawa yang hampir punah itu adalah literasi aksara Jawa. Maka kami juga membuat kitab-kitab dengan kitab batik aksara Jawa. Jadi kitab ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan spiritual, kami juga membuat mushaf ya, mushaf batik atau batik Quran. Ya alhamdulillah 30 juz sudah selesai. Cuma baru dalam proses ditasih. Ya kami bikin secara 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih dari tahun berapa itu, Itu Pak? tahun 2016. 2016 sampai 2020. 2020 lebih lah. Iya. Berarti waktu Covid kemarin ya sudah Iya, jadi iya, ya? sudah jadi. Itu butuh berapa pembatik itu, Pak? Ya untuk itu sekitar dibantu ya sampai 4 sampai 5 lah. itu apakah dicek dari lembaga yang memang berwenang Iya. untuk Jadi nanti ini baru kami proses, kemudian itu kami baru dalam proses ditasih, tasih diteliti supaya tidak ada keliruan, dan itu baru nanti akan kami deklarasikan setelah kami mendapat sertifikat dari pemerintah, khususnya dari Depak bahwa Al-Quran, batik Quran ini sudah sesuai dan tidak menyalahi norma-norma yang berlaku. Oh begitu. Nah itu nanti untuk batik Al-Qurannya rencananya mau dibuat apa nih Pak? Untuk dipajang? Itu untuk koleksi. Atau di museum kan? Di museum kan, tapi tempat-tempatnya aja yang belum. Nah lanjut nih Pak, aku penasaran banget tadi kan masuk terus kayak banyak nih toko-toko batik. Nah kalau di Batik Mahkota ini sendiri, kira-kira ada apa aja sih yang difasilitasi untuk pengunjung yang datang di sini, atau ada apa aja objek-objek yang bisa? Jadi kalau di kampung kami itu Kampung Batik Laweyan dengan konsep Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Jadi berdasarkan budaya yang lokal di sini kita create secara kreatif, tetapi harus salah satunya yang menjadi fokus adalah harus ramah lingkungan. Sehingga di tempat kami pun juga banyak aktivitas. Kami itu hanya satu titik ya di Laweyan ini ya. Di Laweyan yang di tempat-tempat teman-teman juga banyak ya. Ada juga menarik juga untuk bisa dikaji. Jadi kalau orang datang ke sini bisa melihat proses membatik, bisa belajar batik, bisa belajar tentang literasi, tentang literatur, tentang batik, karena kami juga ada perpustakaan buku-buku kuno tentang batik. Kemudian juga ada museum artefak dan sebagainya. Artefak ya, kemudian bukan ke kainnya tapi tentang apa yang terkait dengan batik. Jadi sebenarnya banyak aktivitas yang bisa dan tempat kami dan Laweyan ini banyak untuk riset untuk penelitian dari mahasiswa, dari pelajar, dari manapun lah, banyak sekali. Dan sekarang kami baru dalam proses untuk menuju ke green batik. Green batik kebetulan di tempat kami sudah ditetapkan, kemarin sudah mendapat penghargaan sebagai IKM yang hemat air dan energi se-Jawa Tengah peringkat 1. Kemudian oleh Kementerian Perindustrian sekarang baru diedukasi untuk bagaimana menuju batik yang bersertifikat green batik. Karena kami dengan teman-teman juga punya satu tujuan, bahwa kalau Solo ini kan pusatnya batik. Kemudian Jogja sudah kota batik internasional, Pekalongan kota batik, kota kreatif berbasis batik. Solo harus apa? Solo nanti kami memang bertujuan untuk
dari Laweyan menuju Solo, pusatnya batik ramah lingkungan Indonesia. Oh, Gitu. jadi menjadi pusat batik ramah lingkungan ya Pak. Iya. Fokus kami sekarang baru mengarah ke arah itu. Oh, okay. Sehingga di tempat kami ini banyak kerjasama dengan berbagai pihak yang intinya salah satunya mengarah ke kawasan yang industri kecil yang ramah lingkungan. Oh, iya. Semoga aja nanti segera tercapai ya Pak amin, ya tujuan mulia dari Kampung Batik Laweyan ini. Nah terakhir nih Pak, ada nggak kesan pesan untuk penonton nih di rumah tentang ayo melestarikan batik atau bagaimana? Ya, jadi kalau pesan saya tuh bahwa batik itu sudah diakui dunia ya sebagai sudah World Heritage ya. Dan ini memang harus dilestarikan. Dilestarikan, salah satu yang cukup penting adalah bagaimana kalau tetap harus ada orang yang memproduksi. Tapi yang lebih penting lagi kalau menurut saya harus ada pembelajaran tentang batik. Oh, iya. Sehingga orang akan tahu bahwa batik itu memang luar biasa. Batik sudah menyatu dengan kehidupan, batik sudah menjadi salah satu karakter bangsa kita, dan batik pun juga pernah membuktikan diri sebagai komoditi perdagangan yang luar biasa, sehingga jangan lupa bahwa kita pun pernah menjadi konglomeratnya di Indonesia. Maka pembelajaran inilah apa yang disebut batik, kemudian tentang motif, tentang filosofi, tentang bagaimana proses, bagaimana tentang batik yang ramah lingkungan. Karena batik itu, jangan lupa batik itu sudah menyatu kehidupan dan bisa membentuk karakter seseorang. Dan ini yang selalu kami tekankan dari dulu, bahwa setelah kami mempelajari banyak histori ya, kita itu pernah menjadi batik itu menjadi komoditi perdagangan yang luar biasa. Karena apa? Karena pada waktu itu ada satu riset bahwa batik itu mewujudkan adanya kemandirian dan tolong menolong. Kemandirian dan tolong menolong inilah yang menjadikan batik menjadi besar, dan ini menjadi sangat luar biasa. Dengan kita mempelajari sejarah, maka akan mengetahui potensi di sekitar kita sendiri. Laweyan, lawe adalah benang. Nah, mengapa kok disebut Laweyan? Nah, historinya seperti apa? Saya pikir salah satu potensi yang luar biasa adalah di masing-masing kampung-kampung itu sebenarnya kalau kita telusuri dari historinya itu sangat luar biasa. Maka ini perlu dilestarikan. Berarti benar kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Sesuatu itu baru berarti. Jadi kadang-kadang kita ya bisa ada barang bisa bercerita banyak. Ada barang tidak bisa bercerita. Tapi kadang-kadang kita bisa bercerita banyak, barangnya kemana ya? Jadi sesuatu itu baru berarti kalau ada barangnya dan bisa diceritakan. Berarti Bapak berharap akan ada edukasi ya nanti? Nah, edukasi ini sangat penting ya menurut saya. Nah, asik banget nih habis ngobrol sama Pak Alfa Bella sebagai pemilik batik mahkota di Kampung Batik Laweyan ini. Kita jadi lebih tahu tentang sejarah batik dan juga sejarah Kampung Batik Laweyan ini. Makanya saksikan terus Jalan-Jalan Yuk di episode-episode berikutnya, karena setiap minggu kita bakal punya tempat jalan-jalan yang seru banget. Saksikan terus Jalan-Jalan Yuk hanya di TV10. Bye-bye!